Halo semuanya, gimana kabarnya? Sebuah film horor yang menarik sekali untuk saya rangkum kali ini adalah Elevator Game, yang mana kalian akan melihat betapa brutalnya makhluk di dalam film ini ditambah seram cara geraknya makhluk ini. Sehingga pada film ini akan menceritakan sekelompok remaja yang melakukan permainan aneh di sebuah lift yang katanya pernah ada seorang wanita yang hilang setelah melakukan permainan tersebut. Tanpa banyak ngomong di awal, siapkan pepanganan, strand apapun itu, dan inilah Elevator Game. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Becky yang saat itu mendapati sebuah tantangan, tetapi entah dari siapa, yang mana permainan tersebut para pemain harus menekan nomor lantai 42, 62, 10, 5 dengan menutup matanya, kemudian diakhiri dengan nomor terakhir yaitu 1. Told you I was gonna do this. Dalam permainan ini juga para pemain tidak boleh sesekali menoleh ke belakang ataupun berbicara dengan makhluk tersebut atau teriak-teriak minta tolong emak-emaan, yang mana hal itu akan menjadi permasalahan besar bagi si pemain karena makhluk tersebut tidak segan-segan akan mencabik-cabik si korban yang diberi nama wanita lantai 5. Dan apabila pemain berhasil mematuhi peraturan tersebut, maka makhluk ini akan memperlihatkan sebuah tempat atau dunia merah, sehingga Becky yang menjalankan permainan ini nampak terlihat ragu tetapi meyakinkan dirinya jika semua ini hanyalah rumor yang mereka bilang saja. Saat itulah Becky yang dibuat ketakutan, akan tetapi dia tetap menutup matanya dengan tidak melihat sedikit pun yang ada di sana. Namun ketika lift itu belum saja tertutup, Becky justru malah membuka matanya, yang hal itu jelas jika Becky sudah melanggar peraturannya, sehingga ketika Becky kembali dengan menekan tombol selanjutnya, tiba-tiba Come on, shut. Come on, shut. Come on, shut. Setelah kejadian itu, cerita kepada sekelompok remaja yang merupakan para remaja yang memang suka membuat video tentang paranormal experience atau sesuatu yang berhubungan dengan makhluk yang dianggap mereka hal tersebut sangatlah menantang walaupun berbahaya. Dan mari saya perkenalkan beberapa nama remaja, di antaranya ada Chloe, Chris, Matty, Iggy, dan Kevin selaku pemimpin dari grup ini. Yang mana di tengah perbincangan itu Kevin akan memperkenalkan ke mereka semua bahwa hari ini ada kedatangan seorang magang atau fan dari grup horor mereka. Who can tell me what's wrong here? For bus fare, then I should at least get reimbursed for gas. Hey, Ryan, could you come on in, please? Ia bernama Ryan, yang disitu tampak terlihat jelas dari raut wajah mereka yang tidak suka dengan kehadiran Ryan. Terlebih lagi Chris yang nampak benar-benar kurang suka dengan keberadaan Ryan karena dengan alasan mereka mengatakan grup mereka sedang mengalami krisis, tetapi mengapa Kevin malah menambahkan orang. Next episode. Any ideas? Saat itu kebetulan grup mereka mendapati sebuah sponsor, namun pada video yang mereka buat tidak cukup puas karena produk yang mereka buat tidak terlihat dengan jelas di video mereka, sehingga si klien yang meminta kepada mereka untuk sesegera mungkin membuat sebuah video baru dengan menampilkan produknya secara jelas, karena jika tidak maka klien tersebut akan menarik sponsornya dan tentunya akan memperburuk status finansial mereka. Kevin selaku manajer grup ini bertanya kepada anggotanya video apa yang ingin mereka buat, video apa yang sekiranya menarik, yang karena saat ini banyak yang membuat usulan tetapi dana yang tidak memadai, jadi mereka tidak bisa berpergian terlalu jauh dari tempat mereka berada, yang mana Ryan dengan mengacungkan tangannya dengan mengatakan jika dirinya mempunyai sebuah ide dengan menyarankan kepada mereka semua untuk memainkan sebuah permainan yang diberi nama The Elevator Game. I read a story online about a girl who went missing there. Pada awalnya banyak pertentangan dari para pemain, terutama si Chris ini yang terlihat sangat tidak setuju dengan permainan itu, yang karena klien terus-menerus menasihati Kevin untuk segera mungkin untuknya membuat video, sehingga Kevin yang pusing pun dan waktu yang mereka punya tidak banyak, Kevin pun menyetujui usulan dari Ryan dengan melakukan permainan game saat itu juga. Great. Let's get a move on. Sampailah mereka semua di sebuah gedung kantor, yang di sana mereka melakukan kegiatan dengan memasangkan beberapa peralatan dari sudut lift sampai menyiapkan alat yang lain tanpa diketahui oleh pengelola gedung. Dan setelah semua sudah selesai dilakukan, mereka langsung membuat video dengan diiringi bersama sponsor. We all set?
That doesn't look like an iced latte. Okay. Action. Ghostly realm. Right? She'll open the door and let us inside. She will rip you apart. More to life than this. Sesaat mereka mulai membuat video di dalam lift, itulah Chris merasa video yang mereka buat terasa membosankan dan ia mengatakan kepada Matty dan Chloe akan membuat sebuah rencana yang mana Chris akan dengan sengaja membuka matanya, yang mana hal itu membuat pertentangan dari Matty yang mengatakan jika ia akan menyudahi rekamannya dan pergi dari sana. Nothing to worry about. We have to get off. We have to get off. Ternyata hanya seorang pegawai gedung yang saat itu belum pulang. Di sisi lain, Iggy dan yang lainnya merasa kurang puas dengan video yang mereka buat karena ada beberapa bagian yang secara tiba-tiba saja menjadi error dan tidak terekam, sehingga mereka yang akan melakukan rekaman ulang kembali. Tetapi Chris menolak jika dirinya harus pulang. Di tengah permasalahan itulah Ryan mengatakan dengan terang-terangan jika Chris menolak melanjutkan permainan ini karena Chris tahu tentang apa yang terjadi oleh Becky, orang yang hilang beberapa waktu lalu, yang ternyata terkuaklah sebuah fakta jika Ryan ini merupakan adik kandung dari Becky yang hilang itu, sehingga sangat jelas kedatangan ia di grup mereka karena berniat untuk menyelamatkan kakaknya. In the fucking Red World? Dengan cara memainkan game ini kembali, Ryan tentunya sangat berharap ia bisa masuk ke dunia merah untuk mencari Becky sang kakak. Ryan juga tahu jika Becky membuat video permainannya hanya untuk membuat Chris terkesan termelehoi dengan aksi Becky, sehingga hal itu jelas jika wanita yang di awal film ternyata ulah dari Chris yang menyuruh Becky untuk melakukan permainan tersebut, yang mana waktu dulu juga Chris dan Becky pernah menjalin hubungan dengan kakaknya Ryan. Setelah mendengarkan penjelasan dari Ryan, mereka pun pada akhirnya kecewa dengan Chris. Mereka tidak menyangka jika hal ini akan menjadi pertentangan hebat di antara mereka semua, sehingga Chris yang sangat kesal itulah ia sampai marah-marah yang membuat kedatangan bapak penjaga yang ada di sana. Nothing! I'm out! I don't want to see you kids back here. Di malam harinya, Chris yang merasa tidak enak dengan kejadian tadi, ia menelpon Chloe dengan maksud untuk meminta maaf kepadanya. Namun tiba-tiba saja telepon mereka pun terputus yang membuat mereka bingung satu sama lain. Yang sesaat Chris masuk ke dalam rumahnya itulah tiba-tiba saja listrik mati dan ia juga mendengar seperti ada seseorang dari sudut bawah tangga. Dan ketika Chris menyalakan senter dan jalan sedikit demi sedikit itulah tiba-tiba sementara Ryan yang secara diam-diam ia memutuskan untuk melanjutkan permainannya dengan seorang diri. Di sisi lain, Iggy yang bersama Kevin ia baru saja menyadari jika kamera yang mereka pasang di sudut lift tadi belum mereka ambil, sehingga Iggy yang tidak mau ke sana sendiri itulah ia mengajak Kevin untuk membantu mengambilnya. Sementara Ryan yang masih melanjutkan permainan itu di sana ia sampai masuk ke dalam dunia makhluk, yaitu dunia merah. Di situ Ryan melihat betapa sepi, sunyi, bahkan tidak ada satu orang pun yang ada di sana. Ryan mencoba mencari kakaknya, namun sayangnya ia tidak menemukan siapa-siapa. Hingga pada akhirnya Ryan yang melihat dari kejauhan seperti adanya seseorang wanita yang sedang berdiri di pinggir jalan. Yang ketika Ryan memanggil-manggil dengan nama Becky itulah tiba-tiba Ryan pun langsung menuju ke lift, sementara Iggy dan Kevin yang sedang menggunakan lift yang harusnya mereka kembali ke rumahnya mereka justru malah melakukan permainan yang tadi. Yang nampak hal itu Iggy sangat tidak mempercayai adanya orang hilang di lift tersebut. Ia bersama Kevin melakukan permainan itu tanpa mengikuti adanya aturan, hingga ketika sudah sampai di titik nomor 5 itulah mereka berdua pun harus tewas dengan Kevin yang pertama. I had her fun. Setelah kejadian itu, pintu lift berhasil terbuka yang dimana Ryan langsung masuk dan menemukan sebuah kamera yang berisi rekaman kejadian Iggy dan Kevin tadi. Ryan yang tanpa berpikir panjang langsung menghubungi Chloe dan memintanya untuk bertemu di kantor. Di sisi lain, Matty yang sedang menunggu bus di halte ia sangat kesal karena sedari tadi ia menunggu bus pun sama sekali tidak ada satupun yang lewat. Yang ketika sedang antang menunggu busnya itulah tiba-tiba Find salt, go find salt.
Setelah Chloe dan Ryan sudah sampai di kantor, ia dibuat terkejut setelah melihat beberapa barang sudah berserakan di mana-mana dengan adanya garam. Yang ternyata garam tersebut dibuat oleh Matty yang percaya bahwa garam tersebut sangat manjur untuk melindungi mereka. Standing in a circle of salt and votive candles. Di situ Chloe mengatakan jika tadi di rumah ia mencari sebuah artikel mengenai hilangnya Becky, yang di situ ia menceritakan juga jika dalam cerita itu memang benar memang adanya. Ia menceritakan jika beberapa waktu lalu di bawah lift tersebut adanya seorang wanita yang bernama Ellie yang dikurung oleh teman-temannya sampai ia menghabiskan sepanjang hari di dalam sana sampai perlahan-lahan ia kehilangan akal sehatnya, yang saat itu juga ia mengalami hal yang tak diduga ketika sebuah lift meremukkan dirinya yang membuat tewas saat itu juga. Wedan. Yang sedaris tadi belum pernah melihat apa yang dikatakan temannya benar adanya, dan kini ia percaya setelah melihat makhluk tersebut berada di ruangan yang gelap. Okay, that's good. It does not lie about Chloe dan Ryan langsung berlari menuju lift yang tadi dan berencana untuk menutup kembali gerbang yang secara tidak sengaja terbuka dengan sendirinya. Mereka pun masuk ke dalam dunia merah yang di sana Ryan seperti tak sadarkan diri karena melihat sesosok wanita yang dia yakini itu adalah Becky kakaknya. Sehingga Chloe yang melihat itu pun terus menyadarkan Ryan jika semua itu bukanlah kakaknya, melainkan hanya jebakan saja. So we just go back to one now. Merasa semua sudah selesai, mereka merasa sangat senang, tetapi kesenangan itu tidak berlangsung lama karena lift secara tiba-tiba saja malah berhenti dan kembali di lantai 5. Dan pada akhirnya Chloe harus tewas bersamaan dengan Ryan yang menghilang tanpa diperlihatkan tewasnya, yang sepertinya Ryan ikut tinggal atau masuk ke dalam dunia merah bersama sang kakak. Di akhir film ada seorang vlogger yang mengunjungi lift tersebut sambil streaming dan mengatakan bahwa lift ini merupakan tempat di mana terjadinya sekelompok remaja yang hilang 2 tahun lalu setelah memainkan elevator game. Yang bisa kalian tebak jika kedatangan ia ke sana hanya gabut saja karena penasaran dan berencana akan memainkannya. Setelah apa yang telah terjadi kepada Becky, kita harus belajar bahwa dengan kita berpacaran sewajarnya saja, jangan ini itu kita menuruti apa yang pasangan kalian inginkan. Sehingga sisi baik dari film ini adalah jangan jadilah seperti Becky yang mau menuruti apa saja yang bukan muhrimnya. Aduh, saya pemuda yang bersembunyi di balik topeng ASI Film mengakhiri ini semua dan sampai jumpa di video selanjutnya.